Hai, selamat sore. Ketemu lagi di QT Capital Channel dan hari ini IHSG-nya minus 1,2%. Nggak apa-apa lah ya, masih di range sideways memang. IHSG-nya masih di range sideways 5820-an, atasnya 6190-an dan tadi pagi sempat tes area 6160 ya. High-nya di 6166,43. Kemudian kempes terus turun di break antara sesi satu dan sesi 2 muncul berita berita apa sih tadi? Oh, ini ya. PSBB diperketat ya. Ya. Kemudian sesi 2 langsung melorot sampai sempat turun ke bawah 6.000 dan untungnya ya, area 6.000 masih jadi area support yang menahan penurunan IHSG. Masih bagus lah ini IHSG-nya masih di atas 6.000 dan oke lah, masih oke marketnya ya. Mudah-mudahan besok hijau. Ya, selama nggak di bawah 6.000 masih oke. Dan kalau misalnya ternyata turun dan tutup di bawah 6.000, ini area 5.800-an masih berpeluang untuk jadi area support. Next, kita bahas saham-saham hasil explore seperti biasa aja lah. Dari atas. Nah, BCA. BCA kemarin all time high, hari ini kempes ya, nggak apa-apa lah ya. Ini juga bisa dijadiin strategi trading. Ini BCA kan saham bullish gitu kan. Yang mau beli ya beli aja, mau buy if break 35 45 35 450 boleh. Ini ada inside bar pattern. Jadi BCA saya tulis aja. Next, Astra-nya masih belum berhasil breakout area 6200-an, tapi masih oke lah ya, masih bisa dipantau-pantau. Belinya kalau kalau berhasil breakout 6200 6275 aja, tapi kalau nggak breakout biarin dulu aja. Siapa tahu bikin range sideways, atasnya 6275, bawahnya 5825 atau 5800-an. Ya, siapa tahu ya bikin range sideways di situ dulu baru nanti breakout. Kita cek hourly-nya ya. Ini aja sih. Buy if break 6275 aja, sama seperti kemarin. Tulis lagi nggak apa-apa lah. Astra. Oke, Bank Negara hold dulu nggak apa-apa sih. 3 hari berturut-turut ada akumulasi juga. Area resisten terdekat di 67 berapa ini ya? Kok dempet banget tulisannya. Saya pindah ke sebelah kiri. Ya itulah. 6 6 6.675 dan atasnya lagi 6.750. Itu area resisten. Masih bisa disimpan-simpan lah, ini yang punya bank negara nggak apa-apa. Inkonya hari ini candlenya jadi tapi ini bagus sih, 3 hari berturut-turut hijau. Oke lah. Hari ini juga higher close. Wah, sip lah ini ya. Sip. Sip 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 sip. Atasnya lagi berapa ya? Kita pakai ini aja. Gampang-gampangan aja ngitungnya. 7.000. Ya, semoga sih ya. Area target breakoutnya mudah-mudahan 7.000. Ini 7.000 dapat dari ini loh. Anggap aja ini sideways di range 4800, atasnya 5900. Kemudian kalau breakout 5900, perkiraan target breakoutnya di 7.000. Dan buat besok buy if break 5875 sih boleh ya. Kalau misalnya ternyata udah hilang barang gitu kan, udah take profit gitu, besok buy if break 5875 nggak apa-apa lah. Inko tulis. Adikarya naik cuy akhirnya. Mudah-mudahan lancar ya. Atasnya masih di sekitar 1845 1875. Yang udah punya barang dipasang trailing stop aja, mungkin pakai angka aja sih. Angkanya anggaplah 1700 ya. Turun ke bawah 1700 kabur dulu gitu nggak apa-apa sih. Mudah-mudahan sih turunnya nggak tutup ke bawah 1700 ya. Bagusnya sih kalau tutup ke bawah 1700 baru kabur. Hold dulu aja, ini nggak apa-apa sih. Mudah-mudahan lancar. Ini area 18475 itu adalah puncak di tahun 2019 sih. Nih. Nah, 2019. Dan mudah-mudahan
dites lagi ya, dan kalau ternyata nyampe situ lagi ya masih ada kemungkinan area 1845 1850-an jadi area resisten. Next, Medco. Wih, Medco-nya tutup di atas harga penutupan tertinggi sebelumnya di 670. Bagus ini. Ada PR lagi tapi di 700-an ya. Kita lihat besok ya. Yang udah beli Medco simpen aja. INKP-nya masih sama seperti kemarin sih. Strateginya buy break 11.275. Area resisten masih di atas sini 13 ribuan. Tulis aja ini lagi, nggak apa-apa. Kita cek hourly-nya bentar. Wah, mudah-mudahan besok ini nih. Kita zoom out ini baru kelihatan loh. Lah, ini kan sideways. Lah. Beberapa hari belakangan lah, sejak tanggal 28 Desember sampai sekarang. Sideways kayak mengecil ya ini range-nya ya. Oke lah ini. Jangan kelewat ya. Yang mau nambah barang terutama. Harusnya udah punya barang juga karena sebelumnya sempet dibahas ini area 10.000 itu kalau berhasil di breakout dan dites, jadi ini kan dites lagi ya jadi support, itu bagus. Bullnya masih bullish. 400 sih, 400-nya menanti. Coba kita cek monthly-nya 500 lah ya, mudah-mudahan. Amin. Bagus sih ini bullnya, masih bullish. Hold dulu aja nggak apa-apa. Yang mau pasang trailing stop di ini sih 368 ya. Kalau turun buat 368 ya emang agak jauh tapi angkanya di situ sih. Tekim ini mirip sama si INKP. Buy if break area resisten ini aja. Area resisten 11 ribuan ya, 11.025. Bagus ini kalau besok breakout. Di kapan ya? Saya kok lupa. Nah, ini saya pernah bahas kalau berhasil Tekim ini waktu berhasil breakout area 7.400-an itu bagus. Dan masih bagus sampai sekarang. Mudah-mudahan masih pada simpen ya. Yang kalau misalnya udah hilang barang ya udah. Buy break 11 berapa ini high kemarin berapa ya? 11.100 boleh lah. Buy break itu. Karena kalau belum berhasil breakout area 11 ribuan ini khawatirnya masih nerusin ngisi range sideways 9.300 11 ribuan ini loh. Jadi tunggu breakout aja. MNCN rebound. Tekim tulis ya. Masukin list. MNCN hari ini candlenya high low lagi, mudah-mudahan lancar lah reboundnya. Area resisten pertama 1.300-an. Hold dulu aja nggak apa-apa. Kalau berhasil breakout 1.300 13.20. Atasnya lagi di 1.400. Jasa Marga. Wah, ini masih jalan turun, biarin aja lah ya. KLBF lah kan. KLBF ini enaknya beli kalau deket-deket area 14.50-an gitu. Di bawah 1.500 dan selama nggak tutup ke bawah 14.50-an gitu, enak tuh buat dibeli. Angka kalau dibulet-buletin sih selama nggak di bawah 1.400 mungkin ya. Ini berapa lohnya? 14.10 ya. Areanya agak lebar tapi si KLBF ini memang kurang cocok kalau misalnya kalian pengennya itu yang beli langsung naiknya cepet gitu. Nah, itu yang lebih cocok sih teman-temannya. Naiknya lebih gila. Kalau KLBF ini buat simpen aja. Simpen aja nggak apa-apa. Beli selama di deket-deket area support ini 14.50-an beli aja sih nggak apa-apa ya. L-shape-nya lower high lower low tapi ini trennya masih bullish dan masih bisa di hold sih. Nih di hourly ada higher low, mudah-mudahan besok rebound. Coba kita pasang moving average. Tuh. Siapa tahu ini bikin range sideways di sini. 13.65 14.55 dan besok bisa tuh buy if break 14.10 tapi cut loss-nya agak bawah.
Area resistennya mungkin di area 1500-an ya. Coba kita lihat time frame gedean dikit. Oh ya, 1490-an tuh. 1490 1500 mungkin ya, anggaplah 1490 aja dah. Itu area puncak tahun 2019 akhir Desember ya. Ya, Desember 2019 itu puncaknya di 1490. Mudah-mudahan sih tes area itu lagi si L-ship-nya. Jadi buat ini backstock bisa lah. Bisa lah ini. Cut loss-nya berapa persen tapi ya? 3% ya, oke lah, nggak masih di bawah 5%. Si L-ship ya, masuk ya buat besok. Dicatat. Nah, ini kayak gini nih jadi buy if break 1410, area resistennya di 1455 1490. Tuh si L-ship-nya. Tulis. Oke, SCMA masih aman, masih bisa disimpan yang udah punya barang, masih bullish juga hari ini doji dan range perdagangan hari ini lebih lebar dari range kemarin ya. Mudah-mudahan sih besok bisa nembus ke atas 2480-an. Kerasnya masih belum berhasil breakout 480-an sih. Tapi selama nggak turun lagi ke bawah 400, yang mau hold nggak apa-apa, hold dulu. APLN APLN naik dan area hari ini area low, area resistennya di sekitar 218 222. MAPI, aduh MAPI-nya lah kok tutup mendekat ke 800 ya. Tapi selama nggak turun dan tutup di bawah 790, di hold dulu nggak apa-apa sih. Yang udah punya barang ya. ACS, oke tadi sempat naik ke atas 1760 tapi tutupnya di 1730. Kita lihat besok lah ya, selama nggak turun lagi ke bawah 1660 masih bisa di hold ini si ACS-nya. Cek hourly lah. Pre-close kok diturunin ya. Kita lihat besok aja. Sido ini juga bagus sih buat disimpan, trennya bullish dan area-area 800 ini juga area harga yang nggak apa-apa kalau mau dibeli gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Emyor-nya belum berhasil breakout 2940, jadi ya sabar dulu aja nggak apa-apa. Yang mau beli Emyor ada dua pilihan. Beli di kalau koreksi misalnya kayak hari ini nih ya, turun mendekat ke 2700 atau di area 2700-an, mau beli nggak apa-apa. Atau pilihan kedua kalau berhasil breakout 2940. Tuh. Kalau masih di tengah-tengah biarin dulu sih nggak apa-apa. Hold dulu yang udah punya barang juga. MCAS ini mungkin bisa ya pasang trailing stop aja sih, pakai ini boleh, pakai garis ungu ini boleh. Sekarang sih angkanya di daily si garis ungunya di 4330. Ya besok mungkin bisa update ya, bisa lebih tinggi atau bisa mungkin tetap 4330. Jadi sementara kalau tutup ke bawah 4330 kabur dulu sih nggak apa-apa ini si MCAS-nya. Terus next LPPF, wah ini menarik sih. LPPF-nya menarik nih. Hari ini ada peningkatan volume setelah beberapa minggu itu koreksi dan 2 mingguan lah ya. 2-3 mingguan koreksi, volumenya juga menurun, decrease ya. Terus mana? Terus ini sih dia parkir di area-area support di area 1200-an ya. Area 1200-annya tuh masih jadi support. Dan sempat bikin higher low tapi belum bikin higher high lagi sih candlenya. Jadi dalam beberapa hari ini 3 hari berturut 3 hari ini sideways di 1210 1310. Jadi bisa sih ini buy break 1310, cut loss-nya di bawah 1210. 1000 perak cuy. Lebih dari 1000 perak jatuhnya. Lebih dari 7% jatuhnya si risikonya. Jadi yang minat ya yang minat diatur size-nya aja. Dan area resisten itu di sekitar berapa ya? Ini close di 1500-an lah kalau angka bulet-buletnya.
ya 1500-an. Jadi ini besok bisa diamati, bisa dipantau, diatur aja size-nya buat yang mau beli si LPPF. POWR. Saya lihat yang lain dulu aja. Main IPTV, PH, ini apa, Amor masih sideways, BKSL saya nggak bisa kalau, nah ini parkir lagi di Gocap. AGI, SQMI, selama nggak turun ke bawah 338 masih oke lah. MDKA sementara ini mungkin sideways di 2400 2900 ya. Biarin dulu aja, nggak perlu nambah barang dulu, nggak apa-apa. Kita lihat dulu ini, kita lihat dulu white NC selama dia masih ngisi range sideways 2410 2900. Eranya lower high lower low, ternyata nggak usah dibeli dulu sih, nggak apa-apa ya. Kita lihat dulu lah ini. Tapi ini masih oke sih. Yang masih punya barang harga di bawah gitu mau hold nggak apa-apa. Di hourly ini higher low candlenya. Dan mudah-mudahan besok naik ke atas 2350 ya. Kalau naik ke atas 2350 sih ada peluang buat rebound lagi sih. CMNP jalan turun, biarin aja lah. Kemarin udah dibahas ya di video sore-sore. Turun ke bawah 1400, ini sinyal buat jualan, breakdown inside bar. Ya siapa tahu tes area 1200-an dulu, karena area higher low terakhir itu di 1185. Siapa tahu ya tes area 1185 1200-an. NATO saya pilih lihat yang lain dulu aja lah. Iyalah. Demasnya lihat yang lain dulu aja ya. Wood higher low sih hari ini. Saya sering apes kalau di Wood. Tapi ini kalau besok naik ke atas 570 oke lah. Mau beli nggak apa-apa lah ini. Cut lossnya tapi agak lebar ya, di bawah 522 itu lumayan. Nah, berapa persen ya? 10%-an lebih jatuhnya. Mungkin kalau yang minat sama si Wood itu pakai hourly boleh. Itu ya, buy break 570, cut lossnya di bawah 540 aja. Lihat besok, tapi kalau naik ke atas 570 beli, kalau nggak naik biarin. MTDL biarin dulu, HL biarin, pura biarin dulu lah ya. Tower biarin dulu aja sih. INTP biarin dulu lah. Mudah-mudahan sih nggak tutup di bawah 14.000. Ini apa? BTPS belum naik ke atas 3960, jadi belinya ntar aja kalau naik ke atas 3960. Ntar. Ya, kayak gitulah. WIIM biarin dulu aja lah ya. Ini apa? Deal mungkin bisa rebound kalau besok naik ke atas 154, tapi saya pilih lihat yang lain dulu aja. Breeze-nya pantang menyerah cuy, tutup di atas 2500, ini enak sih. Hold dulu aja yang udah punya barang. Yang mau beli saya pilih beli kalau koreksi ya, kalau kondisinya kayak gini. Lihat swing-swingnya bisa di time frame yang lebih kecil dari daily, misal hourly atau 15 menit nggak apa-apa. Tandai aja area-area higher low sebelumnya di mana gitu kan. Ini 2160, terus ya mungkin dapat harga di 2400-an atau sedikit di bawah 2400-an. Kalau mau beli nggak apa-apa. Selama nggak turun dan tutup di bawah 2200 sih masih oke ini si Breeze-nya. Trennya juga masih bullish. PTPP ini juga bagus sih, makin oke kalau berhasil breakout 1970 ya. Saya suka ini. Tapi saya pilih lihat besok atau kita lihat hourly. Kalau buy break 1970 dari 1900 ke 1970 tuh ada ruang 70 perak cuy. Lumayan itu, lebih dari 3% loh. Lihat besok aja ya. Mudah-mudahan di time frame yang lebih kecil ada sesuatu yang bisa dipakai strategi trading lah. Tapi ini
bagus, boleh dicatat, dimasukin list si PTPP nya. Excel masih di range sideways 2600 2980-an, biarin dulu aja nggak apa-apa sih. Wika juga mirip kayak PTPP, ini juga enak. Harga penutupan tertingginya sebelumnya di 2080 dan hari ini tutup persis di 2080. Dan kalau kita ambil range high dan low-nya itu range-nya jadi bawahnya 1805, atasnya 2200 ya. Kalau kita pakai strategi buy break 2200, yang berarti kalau naik atas 2200 itu si Wika ini nerusin tren bullishnya. Dari harga penutupan sekarang 2080 ke 2200 itu lumayan loh, ada 120 perak loh. Jadi kita lihat besok. Tapi ini bagus sih Wikanya, yang udah punya barang hold dan siap-siap buat nambah barang boleh. Ali-nya aduh, sayang sekali lah kok tadi setelah naik ke atas 13.250 langsung turunnya ke bawah 12.800. Aduh, acem ini. Tapi ya bagusnya adalah 12.500 masih jadi area resisten. Area yang kemarin di breakout 12.425, 12.500 itu masih jadi masih jadi resisten. Masih jadi area support masuk saya. Jadi masih bagus sih sebenarnya. Yang punya barang ya, yang masih punya barang hold dulu aja nggak apa-apa. Kalau misalnya udah hilang barang itu, mau buyback beli lagi sih nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, beli lagi nggak apa-apa ini. Atau mau tunggu di area 2500 atau lebih deket ke 12.500 daripada di 12.750 ya. Ya nggak apa-apa juga. BJBR-nya yang punya barang sih hold dulu nggak apa-apa ya, selama nggak turun ke bawah 1.500-an lagi. Bird-nya mudah-mudahan bisa rebound lah ini. Hari ini higher low sih candle-nya ya. Mudah-mudahan lah. BNGA kita lewat. DILT, nah ini DILD 3 hari ini sideways di range, anggaplah sideways di range 210 234. Kalau kita geser ke time frame yang lebih kecil kelihatan sideways-nya. Mungkin ini mau bikin swing ya, anggaplah ini sideways lah dari 210 234 gitu kan. Kalau naik ke atas 234 ada peluang untuk rebound, dan area resistennya di sekitaran 260 280-an tuh. Area atas ini puncak sebelumnya. Lihat besok aja. Tapi BNLI sama sih. Belinya kalau naik ke atas 3050 aja, tapi ini beberapa hari belakangan sepi ya. Volumenya mengecil. Yang lain aja lah. PNBN ternyata area 1200-an masih jadi area resisten cuy. 1180 1190 ini masih jadi area resisten. Jadi wait and see dulu lah, yang punya barang hold dulu nggak apa-apa. Siapa tahu ini besok bikin apa gitu, terus kemudian bikin apa gitu, nggak jelas ya. Maksudnya siapa tahu bisa breakout gitu. Tapi kalau ternyata turun ke bawah 1100 ya, tapi ini lumayan dari 1160 ke bawah 1100 ya, berarti lebih dari 100 perak. Enggak sih, 60-an. Kita lihat dulu aja lah. Mudah-mudahan nggak bikin pola yang semakin melebar ya. Sideways dengan swing high dan low semakin melebar itu nggak enak. Agak susah. Mudah-mudahan ini bisa nerusin naik. Oke, itu dulu dari saya. Nggak berasa 23 menit. Sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Semoga besok marketnya enak. Stay safe dan bye-bye.